Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak tidak pernah pulang. Ia beri warisan ke menantu. Surat dari putranya bikin ia nangis. Sudah lebih dari setengah abad, Pak Li, nama samaran, menjalani hidupnya, tetapi tidak pernah merasakan bahagia. Pak Li adalah orang desa. Setelah lulus sekolah menengah, ia belajar cara pengobatan dengan para seniornya dan pada akhirnya bekerja sebagai tabib di desa. Pak Ali sangat menguasai obat-obatan herbal, sehingga penduduk desa pun sangat mengaguminya. Ia seorang tabib yang baik hati, tidak pernah memaksakan biaya pengobatan. Baginya, yang penting penyakit si pasien bisa sembuh. Pak Ali menikah dengan seorang wanita dari desa tetangganya dan memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Sehingga ia pun harus bekerja keras untuk membiayai sekolah kedua anaknya. Untuk menghemat uang, ia pun hanya makan ala kadarnya. Untungnya, kedua anaknya cukup dewasa dan tidak merepotkannya. Setelah lulus SMA, putri Pak Li langsung mencari kerja dan ia berusaha hidup hemat agar bisa mengirim uang untuk membiayai sekolah adiknya. Saat pulang ke desa, ia pun mengajak pacarnya. Meski tampangnya biasa saja, tapi orangnya baik dan jujur. Hingga akhirnya, tanpa banyak pertimbangan lagi, Pak Ali pun menyetujui hubungan mereka. Tak lama kemudian, keduanya pun menikah. Lantaran kondisi ekonomi, pesta pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat sederhana, bahkan tanpa mengenakan gaun pengantin. Cukup menyajikan makanan di rumah dan mengunyah beberapa kerabat penting untuk makan bersama. 2 tahun kemudian, putrinya mengandung dan bukan main senangnya Pak Li karena akan memiliki cucu. Namun, tak disangka putrinya justru meninggal karena distosia. Dan hal ini membuat sedih Pak Yos dan menantunya. Setelah putra Pak Yos lulus kuliah, ia bekerja di kota. Awalnya, putranya kerap pulang menjenguk Pak Yos, tetapi lama-kelamaan ia tidak pernah pulang lagi menjenguknya. Di usia yang terus bertambah, kondisi kesehatan Pak Yos juga berangsur-angsur menurun. Sampai pada akhirnya Pak Yos jatuh sakit. Bibirnya selalu komat kamit seakan memanggil nama putranya. Melihat kondisi mertuanya seperti itu, sang menantu pun kemudian pindah ke rumah Pak Yos untuk merawatnya. Beruntung, menantu Pak Yos seorang yang telaten dan sabar. Ia yang tiap hari menyiapkan makanan dan semua kebutuhan Pak Yos, mertuanya. Pak Yos merasa tersentuh melihat semua tindakan menantunya yang sabar dan tulus dalam merawatnya. Dan berkat perawatan menantunya yang sabar, kondisi kesehatan Pak Yos perlahan-lahan membaik. Sebenarnya, Pak Yos telah cukup banyak menabung dalam beberapa tahun terakhir, apalagi biaya hidup di desa juga relatif murah, sehingga Pak Yos punya simpanan yang lumayan besar. Semua tabungannya yang disimpan di bank, ia serahkan sepenuhnya kepada menantunya, karena dia tak tahu entah berapa lama lagi masih bisa bertahan. Sementara putranya tak pernah pulang lagi menjenguknya. Sampai suatu hari, Pak Yos menerima sebuah surat. Ia hafal dengan tulisan tangan itu. Saat mulai membaca isi surat itu,
Matanya pun merah. Surat ini ditulis oleh putranya. Dalam surat itu, putranya berkata, "Yah, saat ayah membaca surat ini, aku juga telah pergi selamanya. Suatu hari, aku didiagnosis menderita leukemia saat diperiksa di rumah sakit, tapi aku tidak berani memberitahu ayah. Karena aku tak berani membayangkan betapa sedihnya ayah mengetahui harus kehilangan aku lagi setelah kepergian kakak ketika itu. Aku hanya berharap kakak ipar bisa merawat ayah seumur hidup. Ayah telah merawat dan membesarkan aku seumur hidup, tetapi aku tidak dapat membalas budi ayah. Kelak, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjadi anakmu yang berbakti." Pak Yos tertegun lama dengan wajah sembab. Ia tidak menyangka kalau putranya telah tiada. Bahkan ia keliru mengira anaknya durhaka. Menantunya pun berkata, "Ayah, jangan bersedih hati. Aku akan menganggap ayah seperti ayah kandungku. Apa yang kulakukan ini semua sama sekali tak berarti dibandingkan ayah yang telah menyembuhkan banyak orang. Ayahlah sosok orang yang hebat itu," kata menantunya. Sahabat, kebaikan yang diberikan untuk orang lain tidak pernah membedakan usia. Yakinlah, orang yang baik hati pasti akan mendapatkan berkah baiknya dan akan menikmati sisa hidup bahagianya sampai tiba saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.